Sementara itu, Indonesia telah berhasil mengevakuasi 99 warga negara Indonesia dari Ukraina di tengah kekhawatiran akan keselamatan mereka setelah invasi Rusia. Susani Budena ya? Katrina? Ada, lengkap ya, 25? Oke, selamat datang di bis kita. Terima kasih. Sorry, ini bukan bis kita, bis charteran. Teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan dulu supaya nanti kita akan banyak bersama. Saya Ahmad Masbuhin, salah satu diplomat di KBRI Bukares. Ada yang kenal sih, yang orang itu kenal udah biasa di Bukares. Dia itu buronan di Bukares dulunya. Dalam keterangan pers di Jakarta melalui Zoom pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebanyak 99 warga negara Indonesia dan 5 pasangan asing telah dievakuasi dengan selamat dari Ukraina ke Polandia dan Rumania. Tentu di sini banyak yang Evakuasi dari Kiev ini sebelumnya direncanakan dilakukan tanggal 27 Februari 2022, yaitu melewati kota Lviv menuju Polandia. Namun, karena adanya kebijakan curfew dan beberapa tantangan infrastruktur jalan yang diakibatkan peperangan, maka evakuasi terpaksa harus ditata ulang kembali. Kristen juga berdoa, yang Muslim juga berdoa. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah melewati perjalanan yang menegangkan dan kemacetan lalu lintas di perbatasan melalui Odessa, Lviv, dan Kiev. Menurut Retno mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan pesawat untuk membawa para WNI pulang. Sementara tim evakuasi terus berkomunikasi dengan warga Indonesia di Ukraina. Nanti kita jangan makan banyak-banyak. Lama perjalanan secara total yang ditempuh oleh tim evakuasi adalah sekitar 35 jam dengan menggunakan bis. Di waktu yang normal kita mendapatkan informasi bahwa lama perjalanan tidak lebih dari 10 jam. Tim evakuasi juga melewati 5 kali pemeriksaan dan checkpoint di wilayah Ukraina. Dan di perbatasan terjadi antrian mobil sekitar 10 km. Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. Akan ada 13 WNI lagi yang segera dievakuasi dari Kharkiv dan Chernihiv di Ukraina Utara. Namun upaya untuk mengevakuasi mereka masih terhambat oleh perang yang sedang berlangsung. Politik luar negeri Indonesia selalu konsisten pada saat sampai pada penerapan hukum internasional dan piagam PBB, termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan. Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Indonesia. Marsudi menekankan pentingnya deeskalasi dan isu-isu kemanusiaan, serta mengatakan menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Deeskalasi harus dilakukan. Sekali lagi, ini sejalan dengan apa yang tertera di dalam konstitusi kita untuk perdamaian. Kita berharap pembicaraan antara Ukraina dan Rusia dapat membuahkan hasil yang baik. Saving human life menjadi prioritas. Safe passage menjadi kebutuhan utama dan harus dijamin. Rekan-rekan, prinsip inilah yang ditekankan Indonesia di berbagai forum, baik di New York maupun di Jenewa. Menlu Retno telah bekerja sama dengan rekan-rekannya di Ukraina dan Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Turki dan India, untuk memastikan keselamatan warga negara masing-masing. Masih ada 24 warga negara Indonesia yang menikah dengan warga Ukraina yang memilih tetap tinggal karena alasan keluarga. Atas pertahanan RI untuk Polandia dan Ukraina, Kolonel Angkatan Udara Adi Triadi memimpin perjalanan evakuasi dari Kiev menuju perbatasan Moldova dan berlanjut hingga Romania. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.